Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali. Dalam pertemuan kali ini, Pak Eko ingin melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 3, 4, 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari persiapkan LKS tema kalian. Nah, disiapkan. Kalian buka pembelajaran 4. Nah, kamu buka pembelajaran 4 halaman 76. Gagasan pokok berdasarkan teks visual. Nah, ini seperti yang kemarin. Pada pembelajaran 1, kalian telah mengenal istilah teks visual. Apa itu? Yaitu proses menyampaikan informasi kepada pembaca dengan menggunakan gambar. Jadi visual itu adalah istilahnya adalah menggunakan gambar yang dapat dilihat ya anak-anak. Jadi walaupun kita tidak tahu isinya, tapi kita sudah melihat gambar, maksud dari gambar itu apa, kita sudah bisa tahu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar ini. Ini ada anak sedang ngapain ini, main HP. Nah, terus di sekitarnya itu ada ini lampu, padahal ini siang hari. Terus ini juga lampu belajar dinyalakan, TV dinyalakan, radio dinyalakan. Jadi anak ini termasuk anak yang pemborosan energi listrik atau tidak menghemat energi. Harusnya ini lampu dimatikan, TV dimatikan, radio dimatikan, dan dia hanya main HP saja. Nah, terus yang dapat kita lihat dari gambar ini apa yang diceritakan dari gambar tersebut. Nah, berarti yang dapat kita lihat yaitu apa yang diceritakan gambar tersebut. Nah, anak ini sedang melakukan pemborosan energi listrik. Nah, seharusnya energi listrik kita hemat. Kalau kita nonton TV, yang lainnya dimatikan. Kalau kita dengarkan radio, TV-nya dimatikan, dan seterusnya. Terus ini lanjut ke halaman 77. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi listrik. Nah, di rumahmu pasti sudah punya listrik semua. Listrik termasuk energi yang berperan besar bagi manusia. Hal ini karena listrik sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya listrik, kita dapat menyalakan lampu, menonton TV, mengisi daya handphone, menyetrika pakaian, dan lain-lain. Nah, terus kita semua itu mempunyai hak untuk menggunakan listrik dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kita itu punya hak. Nah, hak. Ini tentang hak dan kewajiban. Terus kewajiban kita apa? Kewajibannya yaitu kita harus menghemat penggunaannya, seperti gambar yang ini gambar yang contoh yang salah. Nah, ini termasuk pemborosan energi listrik. Jangan ditiru seperti gambar ini. Kewajibannya harus menghemat penggunaan listrik. Upaya menghemat bagaimana? Kita harus mematikan peralatan listrik yang sudah tidak digunakan. Misalkan kamu ke kamar, kamarmu gelap, kamu hidupkan lampunya, jelek. Nah, terus saat kamu keluar kamar, lampunya harus dimatikan. Saat kamu menonton TV, terus ada temanmu memanggil mengajak kamu main layang-layang, TV-nya juga harus dimatikan dulu agar listriknya hemat. Kalau listrik hemat, pengeluaran tiap bulan ibumu membayar rekening listrik juga tidak banyak. Kalau kamu pemborosan energi listrik, nah tagihan tiap bulannya juga akan banyak. Memilih peralatan listrik yang hemat energi, contohnya misalkan lampu
lampu yang sekarang itu kan ada lampu-lampu yang hemat energi, terangnya sama tapi wattnya lebih rendah. Jadi pengaruhnya dengan tagihan bulanan listrik. Terus mematikan lampu siang hari atau sedang tidur. Hak dan kewajiban merupakan komponen penting dalam kehidupan. Jadi kita itu harus menjaga hak dan kewajiban, kita harus melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Harus seimbang agar terwujud tujuan atau cita-cita. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Ini pertanyaan, apakah kita berhak menyalakan TV? Ya, berhak. Karena kita mempunyai hak dalam menggunakan energi listrik. Apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Manfaatnya banyak. Satu, misalkan di TV di rumahmu TV-nya ada 2 atau 3. Nah, terus kamu nonton sendiri di kamar, terus ayah ibumu menonton sendiri, adikmu menonton sendiri juga lah. Kita menghidupkan 3 TV, padahal TV itu wattnya besar. Nah, kenapa kita kok tidak menghidupkan satu saja? Nah, maka dari itu satu saja ditonton 3 orang, namanya itu penghematan energi listrik. Manfaatnya kalau begitu agar hemat bisa, terus menciptakan kerukunan anggota keluarga. Nah, otomatis kan rukun, ayah ibu, kita bisa bercanda, kita bisa saling misalkan ada sinetron yang begini saling berkomentar begini. Nah, itu menjalin kerukunan. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nah, itu tadi kita akan boros energi listrik akan boros. Otomatis pengeluaran per bulan juga akan banyak. Dan selanjutnya kamu kerjakan. Lanjut halaman 78. Nah, ini ada latihan. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab nomor 1 dan 2. Berikut informasi yang dapat kita peroleh dari gambar tersebut kecuali apa ini? Anak sedang menonton sedang belajar. Ini lampunya 2 dinyalakan. Terus apalagi ini? Ini kipas. Kalau kipas enggak apa-apa, kita belajar sambil kipasan. Tapi yang enggak berguna ini seharusnya ini tidak usah dihidupkan karena sudah ada lampu kamar. Terus informasi yang dapat kita peroleh, energi listrik memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Betul. Kipas angin berputar karena energi listrik. Betul. Energi listrik bermanfaat untuk menggerakkan motor listrik. Nah, ini di sini gambar ini tidak ada yang menunjukkan motor listrik. Motor listrik itu dinamo itu loh anak-anak. Kamu tahu dinamo misalkan seperti sanyo lah. Sanyo itu termasuk motor listrik. Jadi bisa berputar atau bisa bergerak karena energi listrik. Terus D, pada lampu terjadi perubahan energi listrik menjadi cahaya. Nah, betul. Berarti yang salah atau yang kecuali adalah yang C. Nah, yang C. Terus gagasan pokok yang terdapat berdasarkan gambar tersebut. Nah, gagasan pokok berarti kamu cari di sini. Energi listrik memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Nah, itu termasuk gagasan pokok. Atau kita harus menghemat energi listrik. Itu juga termasuk gagasan pokok dari gambar ini. Terus ini disuruh mengurutkan menghemat energi dapat mengurangi pengeluaran dalam 1 bulan. Nah, ini antonim kata bergaris bawah. Ingat, antonim itu adalah lawan kata. Jadi kebalikannya hemat. Lawan kata hemat itu apa? Yaitu boros. Nah, lawan kata panjang, pendek. Lawan kata tinggi, rendah. Lawan kata panas,
dingin, dan selanjutnya. Kalau sinonim, kemarin ada sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata, ya, anak-anak, persamaan kata. Terus dari gambar ini tulislah 2 kalimat berdasarkan gambar di atas. Nah, ini sedang ngapain ini? Oh, ini sedang mengeringkan rambut. Terus airnya ini dibuka sampai meluber ke sini. Terus ini mesin cuci apa? Oh ya, ini mesin cuci, lampu. Berarti yang tidak bermanfaat yaitu mana? Ini airnya itu sampai meluber, sampai utah-utah. Nah, tulislah 2 kalimat berdasarkan gambar di atas, yaitu tentang visual itu tadi. Kita dari gambar kita bisa membuat 1 atau 2 kalimat. Terus nomor 6, berikut merupakan hak kita, dan selanjutnya kamu kerjakan sendiri. Lanjut ke pembelajaran 5. Kembali ke SBDP. Tanda tempo lagu, masih ingat tempo? Nah, tempo adalah ukuran kecepatan dalam lagu. Ketukan misalnya tempo. Nah, dalam tempo, nah ini, tempo adalah ukuran kecepatan dalam lagu. Dalam seni musik terdapat tanda tempo yang digunakan untuk menunjukkan ukuran cepat lambatnya suatu lagu. Kita perlu memahami tempo lagu apabila tempo yang kita nyanyikan tidak tepat. Nah, lagu tersebut tidak akan terdengar indah atau merdu. Jadi kalau temponya kita tidak tepat, lagunya akan tidak indah atau tidak merdu. Nah, kalau temponya pas, berarti lagunya akan terdengar indah. Tempo dibagi menjadi ini. Largo lambat sekali, lento lebih lambat, adagio, andante sedang. Kamu pelajari sendiri. Ini dihafal nih. Nah, ini presto, kayak bandeng presto, ini cepat sekali. Lanjut ke IPS. Nah, kelas 4 ada IPS-nya, anak-anak. Sumber daya alam Indonesia. Nah, ini adalah peta wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di sini, anak-anak. Di sini itu Sabang, di Sabang pucuk ini sampai Merauke. Merauke itu di sini. Nah, Merauke itu daerah Papua, Pulau Papua sini, Irian Jaya. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, lagunya itu. Oh, sugih Indonesia itu, anak-anak. Jadi luasnya wilayahnya luas sekali. Ini Pulau Sumatera, kita tinggal di sini Jawa, ini Kalimantan, ini Sulawesi, Bali, mana Bali? Oh, ini Bali sini. Nah, ini Madura. Terus ini Papua, dan masih banyak pulau kecil-kecil lainnya. Perhatikan wilayah Indonesia pada peta. Bagaimana menurutmu? Apakah wilayah Indonesia sangat luas? Ya, luas sekali. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wah, kita harus bangga karena Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Disebut negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, kamu baca. Terus Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi di sini itu sumber daya alam melimpah, mulai dari pertanian, pertambangan, terus perikanan, dan lain-lain. Terus sumber daya alam yang beraneka ragam jenisnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal itu dikarenakan karena keadaan alam setiap daerah juga berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalkan dari Sumatera itu banyak hutan. Berarti di sana itu banyak kayu-kayu yang bisa dibuat untuk bangunan. Kalau di Jawa
biasanya sawah di sini tuh tanahnya subur untuk menanam padi. Kalimantan banyak tambang di sini. Papua juga emas, tambang emas banyak ditemukan di sana. Terus ini Pulau Jawa penghasil beras terbesar di Indonesia. Ini kamu baca. Terus selanjutnya ini kamu baca sendiri. Nah, Indonesia itu terkenal dengan tanahnya yang subur. Terus kondisi tanah Pulau Jawa ini bagaimana kondisinya? Nah, kondisinya sangat subur. Terus lanjut ini cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan disebut largo, allegro, moderato, presto. Ini salah ini. Cepat lambatnya lagu kan tadi harusnya tempo ya anak-anak. Tempo baru dibagi lagi menjadi ini largo, allegro, moderato, presto. Nah, jadi ini harusnya jawabannya adalah tempo. Cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan disebut tempo. Nah, masing-masing punya arti sendiri-sendiri kalau ini. Nah, seperti ini, largo lambat sekali, lento lebih lambat, dan lain-lain. Terus menanam jagung berirama 4/4 menunjukkan bahwa dalam birama terdapat, ayo berapa ketukan? Kalau 4/4 berarti ya 4 dalam suatu birama terdapat 4 ketukan. Nah, 4/4. Kalau 2/4 berarti ya 2 ketukan. Terus tanda tempo pada lagu menanam jagung adalah andante. Artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo. Nah, kamu cari andante di balik tadi. Terus tanda 2/4 shred. Nah, ini berarti apa yang kemarin? Nah, kemarin ada 2/2. Berarti dalam 2 notasi terdapat 1 ketukan karena di garis shred. Nah, mengapa saat menyanyi lagu menggunakan nada dan tempo yang tepat? Nah, itu tadi agar lagu terdengar titik-titik. Terus nomor 6, berdasarkan tersebut, nah ini mudah, yang bukan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa? Disari di sini. Rotan bisa diperbarui, emas bisa, kayu jati bisa. Nah, lanjut. Pembelajaran 6. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Nah, kita tetap ke gagasan pokok tentang teks visual. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang teks visual. Nah, itu tadi teks visual adalah dari gambar kita tulis bentuk tulisan. Atau gambar itu bisa menceritakan gambar itu bisa menceritakan sebuah kalimat, sebuah cerita. Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti dari suatu pembahasan. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Terus gagasan pokok, gagasan pendukung. Gagasan pokok biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Tapi kebanyakan gagasan pokok itu sering terdapat di awal paragraf. Nah, cirinya paragraf masih ingat yang menjorok ke dalam. Ini satu paragraf, ini paragraf kedua. Terus selanjutkan ini minyak bumi. Nah, minyak bumi kamu baca. Minyak bumi itu adalah barang tambang. Barang tambang itu pengertiannya adalah barang yang digali di dalam tanah, itu namanya adalah tambang. Contohnya banyak seperti minyak, terus emas, tembaga, besi, dan lain-lain. Kalau kita minyak bumi, nah ini minyak bumi bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Misalkan untuk bahan bakar bensin atau premium, untuk solar, untuk oli, terus gasnya untuk LPG, untuk masak, dan lain-lain. Apakah
barang tambang itu bisa diperbarui? Nah, tidak ya anak-anak ya. Barang tambang kalau tiap hari kita gali akan habis. Jadi kita harus menghemat. Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi minyak bumi. Nah, ini kamu baca. Terus kamu kerjakan latihannya ini. Ini permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus meningkat. Persamaan kata yaitu sinonim ya. Sinonim, kata lainnya persamaan adalah sinonim. Meningkat berarti terus naik. Pada meningkat itu persamaannya yaitu naik. Terus lanjut, ini kamu kerjakan. Dan terakhir, kamu ulangan harian, kamu kerjakan di buku ulangan, kamu tulisi ulangan harian tema 2 subtema 1. Nah, selamat mengerjakan, di buku ini semua ada. Tetap semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.